Oke, sebentar gue request ke Kathleen. Oke, Ya udah Hai, masuk ampun. Kathleen. Ya, Halo Kathleen. cepet banget loh. Kathleen apa Halo kabar? semuanya. Baik, 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 baik. Kenalin aku Rifan. Halo, Karifan. Halo, lagi di mana nih? Aku di kamar. Dari tadi aku nggak bisa Hmm, request. Kenapa? nggak bisa request ya? Nggak tahu tuh, makanya tadi pas pas nongol makanya langsung di invite. Oke, Ya, Kathleen, tadi Kevin udah cerita sedikit soal karakternya sebagai angkasa. Sekarang gantian. Coba Mika tuh yang seperti apa sih, Kathleen? Mika. Mika Hmm. ini, dia itu anak SM. Oke, jadi throughout the series bakal ada shift karakter, maksudnya perubahan karakter. Walaupun gak kelihatan banget, gak signifikan banget, cuman di awal-awal series dia adalah anak SMA yang kayak bandel, nggak dengerin kata guru, kata senior dan lain-lain sampai ntar di akhir seriesnya dia menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Tapi Mika ini kreatif banget. Dia berani stand up for herself. Dia nggak takut sama siapapun. Dia punya pendirian sendiri. Dia independen sebenarnya nggak butuh siapa-siapa. Butuh sih, maksudnya kayak tapi dia tahu dia bisa ngelakuin segala hal dengan dirinya sendiri aja gitu. Uh, itu sih menurut aku Mika Mika kayak gitu. Oke, tadi Kevin sempat bilang angkasa tuh menariknya karena karakternya yang dingin, cool. Kalau Mika tuh yang bikin kamu tertarik tuh karena dia kenapa, Kathleen? Bobrok Karakternya seperti apa sih Mika? bobrok aja sih. Jadi dia emang nggak takut untuk menjadi dirinya sendiri. Dan menurut aku itu yang bikin menarik semua orang gitu. Never be afraid, be yourself. Jangan pernah takut untuk express diri kalian, mau itu dengan baju, mau itu dengan makeup. Sama kayak Mika, ada scene di mana dia kayak, Mika kamu makeup banyak banget, pilih kepribadian dong lu. Kenapa lagi masih bisa banyak, kenapa harus satu papi gitu. Jadi yang bikin menarik Mika itu sih. Oke, oke. Jadi anak SMA lagi nih. Udah berpuluh-puluh kali ya kamu ya jadi anak SMA ya. Jujur iya lagi aku banyak banget Apa ya? ya. Iya, Nah, apa yang bikin nggak bosen kah jadi anak SMA? dibilang bosan, nggak bosan sih, cuman lebih kayak kayak kalau ceritanya unik, lucu, manis, aku aku oke aja. Oke, kalau alasan kamu terima project ini selain cerita itu apa, Kathleen? Kenapa? Alasan kamu terima project Married with Senior ini? Karena menurut aku ceritanya manis banget dan seperti aku bilang Mika itu nggak takut untuk mengekspresikan dirinya sendiri, misalnya mau kayak mau dia kayak gimana dan aku lihat banyak banget pesan-pesan yang bisa disampaikan juga dari si dan potensinya juga besar karena pembaca di Wattpad-nya udah berapa? Berapa? Udah banyak banget sih. Iya banyak banget gitu. Jadi di luar itu pemain juga hebat-hebat, senior-seniornya, ceritanya, penulisnya, pokoknya banyak sih yang aku consider kalau Oke, ini kan udah tayang dari tanggal tanggal 6 ya, kalau nggak salah ya. ini Kata Kevin juga udah masuk episode kelima kan kemarin. ada episode 5. Nah, sejauh sejauh ini respon-respon yang kalian terima tuh seperti apa sih? Respon dari penonton? Banyak banget dan positif-positif semua. Hmm. Apa-apa yang bikin kalian yang terkenang deh sampai sekarang? Terkenang lagi bahasanya. Kita sekarang udah tembus 5 juta, 5,2 juta viewers. Dan Viewers kan. viewer-viewer di TikTok
kalau ngeliat cuplikan-cuplikan itu bisa sampai yang kayak berapa juta yang lihat, sampai ini. Dan itu sih apa lagi ya, ya ceritanya Ada komentar-komentar yang bikin yang kalian notice banget tuh apa? Ada nggak satu dua komentar penonton yang kalian notice banget? kalau aku sih ini, gimana kita jangan menyia-nyiakan waktu. Ini lagi ngomongin ini sama papa aku, tiba-tiba papa aku meninggal. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kayak orang ada bikin video cuplikan itu pas ini tuh dan tulisan-tulisan, terus aku langsung baper sendiri gitu. Kalau kalau Kevin ada yang dinotis kah? Tanggapan penonton? Banyak lihat video-video yang diedit sama orang-orang, sama yang nonton Married with Senior gitu. Lucu-lucu videonya tentang ya tadi yang kayak Kathleen bilang, jangan nyanyiin waktu, terus jangan menyanyiakan orang juga, lalu banyak lah yang macam-macam kayak gitu. Terus banyak juga scene romance antara Mika sama Angkasa juga yang dipost sama orang-orang gitu. Jadi kadang liatnya lucu aja gitu, kayak komen-komennya gitu kan, komennya banyak gitu, terus baca sekilas baca lucu-lucu gitu. Terus kita pengen terima kasih juga buat orang-orang yang udah nonton gitu, yang udah nonton secara legal, yang nggak nonton bajakan. Terima kasih buat apresiasinya. Semalam dapat kabar tuh dari Kathleen 5,2 juta ya, Kat ya? Iya, udah 5,2 juta yang nonton gitu. Jadi thank you so much buat apresiasinya dari teman-teman. Gitu sih. Tapi kan cerita ini kan diangkat dari Wattpad yang populer banget lah ya, bisa dibilang. Kalian merasa terbebani kah waktu pertama kali terima project ini? Mungkin terbebani enggak sih, cuma lebih ke ekspektasi, lebih ke challenging aja gitu. Bisa nggak ya nih gue menjadi Mika yang si penulis tulis, terus juga yang sudah cover modify. Karena kalau di Wattpad kan Mika itu jauh lebih rebel, lebih bandel dari di series Mika. Jadi harus bisa menyimbangi dari Wattpadnya juga, dari yang cover tulis juga. Challenge-nya di situ. Kalau Kevin, apa Win? Terbebani kah? Enggak terbebani sih, enggak ya. Mungkin lebih ke biasanya kalau yang adaptasi itu agak ini ya, agak ngeri-ngeri sedep gitu, karena pembaca membayangkan gitu, berimajinasi tentang apa yang mereka baca gitu. Itu kan beda-beda caranya gitu. Dan kita harus memvisualisasikannya gitu. Jadi takutnya nggak sesuai nih sama apa yang orang pikir gitu. Takutnya nggak sesuai nih sama ekspektasi orang gitu. Jadi mungkin lebih kayak gitu sih. Cuman lama-lama mikirnya juga kayak ya udahlah, ini kan adaptasi gitu. Jadi mungkin ada beda-bedanya sedikit, nggak apa-apa lah gitu. Sebenarnya nggak terbebani sih. Cuman lebih ke benar kata Kathleen tadi, challenging. Oke, tapi sejauh ini ada kritik-kritik dari pembaca Wattpad ke kalian yang komen si Mika kurang ini, si Angkasa kurang ini gitu. Ada kritik-kritik yang kalian dapetin? Bukan ke kritik sih, lebih yang kayak mereka paham gitu loh kalau karakter Mika di Wattpad dan di series itu tidak bisa disamakan persis, karena di Wattpad rebel banget gitu. Jadi mereka nggak ngerti kayak, kok beda sih, ini beda banget karakternya apa segala macam. Cuma lebih yang kayak, iya beda ya Mika di series sama ini, karena kalau di series kalau di Wattpad ini banget, rebel banget. Kalau di video original series nggak serebel itu.
Jadi mereka nggak mempertanyakan, mereka paham sih, mereka pinter. Gitu. Oke, kalau Kevin gimana, Vin? Sorry, apa tadi pertanyaannya? Ada kritik-kritiknya dari pembaca Oh, iya. ceritanya? Nggak ada sih kritik-kritik. Orang alhamdulillah responnya positif semua gitu. Dan paling ya ada aja yang marah-marah gitu. Kok gini sih gitu. Kok tayangnya cepet banget sih gitu. Atau kok nunggunya lama banget setiap hari Minggu, nggak bisa setiap hari aja. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Cuman lucu aja Lebih ke bacanya. antusias mereka lah ya. Iya, lihat antusias orang-orang lucu gitu. Dan terima kasih gitu. Terus kalau soal buat karakter angkasanya kok beda sih? Nggak ada sih. Aja yang kayak gitu-gitu. Cuman rata-rata sih positif ya. Ya, Kat ya. Yap. Mantap. Ya. Berarti kalian sukses lah ya. Alhamdulillah. Oke, Kathleen, Kevin, ini kan ceritanya tentang kalian yang dipaksa nikah muda. Ini kan ceritanya tentang kalian yang dipaksa nikah muda kan? Iya. Nah, menurut kalian secara personal sendiri, nikah muda tuh seperti apa? Ya selagi mereka siap, kenapa enggak aja sih? They can do whatever they wanna do. Ya kalau mereka siap mentally, mereka siap physically, mereka siap financially, kenapa enggak gitu? Kalau Kevin gimana, Vin? Nggak ada masalah sih mau nikah umur 20, 30, 40, nggak ada yang namanya kemudaan, ketuaan tuh nggak ada menurut gua ya. Selama dua-duanya mau gitu atau sama-sama udah siap gitu ya, nikah aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi bukan tim yang wah nih nikah muda nih gitu, wah nih nikah tua nih gitu. Enggak sih, maksudnya kayak ya orang punya jalan hidupnya masing-masing gitu, terserah gitu. Gitu. Gue juga melihat si Angkasa dan Selain Mika gitu sih. Cuman bedanya di sini mungkin bukan lebih ke nikah muda ya, mungkin lebih ke nikah yang dijodohkan gitu permasalahannya gitu. yang dipaksakan gitu ya. Dijodohkan gitu. Sebenarnya nggak dipaksa juga, kita dikasih pilihan gitu, tapi pilihannya sudah dibuat gitu. Nah, kalau soal yang tadi Kevin bilang, pernikahan yang dijodohkan, kalian melihatnya seperti apa? Masih relate kah di era sekarang yang serba bebas bersuara gitu, menurut kalian? Masih banyak sih kalau perjodohan Yes ya. ya di dunia ini. Kalau menurut aku selagi misalnya dijodohin terus anaknya mau, ya udah gitu. Kecuali kalau misalnya dijodohin terus anaknya nggak mau, terus kayak nggak mau ya lo kalau ini pokoknya kayak melanggar hak manusia gitu. Kayak itu baru aku nggak setuju sih, karena hidup juga hidup anaknya gitu. Dia tahu mana yang pas buat dia, mana yang bukan gitu kan. Jadi menurut aku ya gitu sih, ngasih saran boleh lah ya kan, cuman jangan sampai yang kayak lo nggak nikah sama dia lo dihapus dari kakak bagaimana gitu. Oke, Vin, gimana Vin? Ada tanggapan lain? Nggak ada sih, sama mungkin. Sama lah ya. Iya, kira-kira Oke. Oke, kalau misalnya, ini pertanyaan menarik nih, ada dari salah satu warganet. Kalau kalian ada di posisi karakter masing-masing, misalnya Caitlyn jadi Mika di real life, Kevin jadi Mika, maksudnya Caitlyn jadi Mika, terus Kevin jadi Angkasa di real life, akan seperti apa kira-kira? Jujur aku nggak tahu sih, kayaknya enggak, karena aku kalau menikah sama orang harus emang beneran
attracted sama orang itu gitu, nggak bisa kayak demi ya, cuma kalau demi orang tua nggak tahu juga sih. Cuman at the end of the day, aku kalau mau sama orang harus harus emang attracted sama orangnya gitu. Enggak yang kayak Mika lah ya. Iya. Oke, Vin, kalau kalau jadi angkasa di real life tuh, kira-kira bakalan seperti apa, Vin? Nah, Kevin. Kevin, sinyalnya jelek nih, Vin. Vin, Vin? Wah, Kevin kayaknya putus nih koneksinya nih. Kevin. Suka begitu dia. Oke, ke Kathleen aja deh. Kalau selain apa ya, selain pesan pernikahan di usia muda, terus orang tua yang memaksakan kehendaknya, cerita serial ini sih ada pesan apa lagi sih yang bakalan disampaikan di serial ini menurut kamu? Itu sih satu yang aku bilang, jangan menyanyiakan waktu yang kalian punya sama siapapun, orang tua, sama siapa, sama teman-teman. Kejujuran itu penting. Itu bakal disampaikan oleh Mika dan kawan-kawannya. Soal keluarga juga ada beberapa yang nggak bisa aku sebutin karena banyak dan tiap keluarga punya masalahnya sendiri. Lebih ke situ sih, kejujuran dan komunikasi itu penting. Ada lagi nih pertanyaan nih buat kalian sebenarnya sih. Buat Kathleen, first impression kalian waktu pertama kali ketemu gimana? First impression Ketemu Kevin, ya. jadi waktu itu dia datang telat. Jadi impression banget adalah yang kayak ini bakal telat terus atau hari ini aja. Tapi selain itu Kevin baik kok. Masa dia suka ngajakin ngobrol. Kita selesai reading apa, terus chat juga dan lain-lain. Jadi baik sih. Saya pertama first impressionnya banget. Oke, kita cari lagi pertanyaan yang buat kalian. Nih, ada lagi nih. Waktu syuting, adegan apa yang paling banyak retake? Waduh, kalau itu aku kurang tahu sih. Nggak hafal dan nggak inget karena scene-nya sudah banyak banget guys, jadi tidak bisa jawab. Oke, kita cari satu pertanyaan terakhir nih. Sebentar. Adegan favorit kamu sampai season 5? Kayaknya of course yang di kebun karena itu yang paling diingat oleh teman-teman netizen ya. Adegan di kebun dan di adegan dimana aku sama Oma udah lumayan luluh sih kayaknya di situ menarik. Oke. Ini total berapa episode kalau boleh tahu? 8. 8 berarti wah tinggal 3 terakhir nih ya. Ya. Sekarang udah episode 5 tinggal 6, 7, 8. Jadi 3 minggu lagi. Oke, terakhir Kathleen. Kevin dia nongol-nongol lagi nih dia. Oke, kalau aku minta 3 alasan kenapa wajib nonton Married with Senior. Enggak yang klise ya, maksudnya alasan spesifik. Karena pemainnya bagus-bagus. Aduh ya, betul. Kedua, ini masuk di semua genre. Maksudnya anak SMA bisa, terus
yang kuliah juga bisa, yang kerja juga bisa, keluarga siapapun juga bisa nonton. Dan yang ketiga ceritanya manis aja. Oke, kalau yang mungkin ada nih sebagian sahabat Vimela yang belum nonton dari episode pertama. Bisa kamu kasih bocoran nggak akan semenarik apa sampai mereka harus nonton? Apa gimana? Kamu kasih gambaran dari episode awal sampai episode 5 tuh ceritanya sudah seperti apa sampai biar mereka tertarik buat nonton gitu. Pokoknya dari episode pertama itu udah mulai Mika harus kejar-kejar dan balik ke rumah karena Reno dan Angkasa lagi ada di rumahnya Mika dan Angkasa. Terus flashback zaman Mika SMA sama teman-temannya. Itu Kevin udah ada ya, by the way. Dia nggak tahu bisa ini. Mana sih? Oke. SMA, terus Mika kerja di Loli, terus masalah antara geng Dewa Perjuangan. Udah banyak banget yang dilalui sih. Maksudnya kayak kalau diceritain dari 1-5 nggak mungkin bisa. Tapi ya intinya gitu. Aman, Vin. Oke, tadi. Oke, sorry, tinggalan apa nih? Oke, gue tadi udah nanya Caitlin soal 3 alasan orang harus nonton serial ini. Nah, dari versi lu 3 alasan kenapa serial ini harus ditonton, Vin. Cuma nggak yang klise ya. Alasannya tuh nggak yang karena ceritanya bagus lah, itu sih udah pasti ya kan. Oke. 3 hal spesifik kenapa? Yang nggak klise ya? Iya, ini betul. versi gue ya? Iya dong. Oke. 3 alasan. Karena lu mau. Gue. Iya, kalau misalkan gue bilang karena story-nya bagus gini ya udahlah ya gitu. Emang bagus ceritanya gitu. Terus pemainnya bagus-bagus. Ya intinya kenapa series ini harus ditonton karena menurut gue ya ini sangat menghibur, itu yang paling penting, dan reviewnya juga bagus-bagus kata orang gitu. Jadi boleh dicek sendiri gitu, sama teman-teman. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang mungkin mau menikah gitu, atau yang lagi mikir-mikir nih mau nikah muda atau apa gitu, boleh ditonton gitu. Filmnya nggak akan ngajarin video original series ini nggak akan ngajarin cara menikah gimana gitu, cara membangun rumah tangga gimana gitu. Cuman lebih ke ini ada nih masalah-masalah seperti ini dalam pernikahan gitu. Tapi karena ini romcom, jadi dibawa ini dengan light gitu, dengan ringan gitu. Gitu sih, gitu kira-kira dari gua. Oke, terakhir deh, kalian promosiin dong. Kapan tayangnya? Jam berapa bisa disaksikan episode terbarunya? Monggo dari Caitlin. Jadi Merit tayang setiap minggu. Tapi minggunya itu dari Sabtu ke Minggu jam 12.00 itu sudah bisa ditonton, kan? Sudah bisa. Kita sudah sampai episode 5, jadi ntar tanggal 28 ya, atau tanggal 7. Tanggal berapa? Pokoknya tanggal 20 itu keluar episode 27. Pokoknya tungguin aja setiap hari.
Oke. Di video. Ke Kevin berarti bocoran. Ya, di mana? Nah, itu dia, penting. Di video. Kenapa? Jangan nonton di bajakannya, guys. Tuh, guys, jangan nonton dibajakan, guys. Oke, Kevin, terakhir. Episode 6 akan seperti apa? Tanpa harus spoiler. Akan ada laki-laki lain dan perempuan lain gitu. Menarik tuh, sahabat Cimela. Oke, terima kasih Kathleen waktunya. Thank you. Kevin, terima kasih. Thank you semuanya yang Sukses udah gabung. serialnya. Thank you ya. Terima kasih. Itu ada 2.900, 3.000 orang yang gabung. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Oke. Thank you bro. Sehat-sehat kalian. Thank you Caitlin. Thank you, Vin. Ya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Oke, sahabat Cimela. Berakhir sudah perbincangan kita dengan Kevin dan Kathleen. Sampai ketemu lagi di Talk berikutnya. Gue, Rifan, pamit. Bye.